Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Ibu media cetak dan media elektronik. Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden, rapat terbatas terkait dengan penanganan pandemi COVID, dapat disampaikan hal berikut, yaitu pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7% atau 98.395 kasus, dan dibandingkan global yang 12,13%. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5% atau 1.568.277 kasus versus global 85,78%. Dari tingkat kematian per 9 Mei 2,7% versus global 2,08%. Nah, dari 30 provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro, ini 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan 5 provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Dan sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran. Nah, kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi bor di atas bed occupancy rate di atas 50%, yaitu Sumatera Utara 63,4%, Riau 59,1%, Kepulauan Riau 59,9%, Sumatera Selatan 56,6%, Jambi 56,2%, Lampung 50,8%, dan Kalimantan Barat 50,6%. Nah, ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian dari pemerintah, sedangkan di Jawa terlihat bahwa bed occupancy rate rata-rata di bawah 40%, dan ini merupakan yang terendah sepanjang periode PPKM ini. Kemudian kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47%, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur. Dari tren mobilitas penduduk nasional terjadi kenaikan di 7 hari terakhir, dan 3 provinsi yang mobilitasnya rendah adalah Bali, Yogyakarta, dan Kepri. Kepri mobilitas rendah, namun karena adanya kedatangan PMI, maka ada kenaikan kasus. Sedangkan yang tinggi mobilitas adalah Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Dan kita melihat bahwa dalam bulan Ramadan ini sektor retail, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi. Nah, kemudian kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8, yaitu tanggal 18 sampai 31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi. Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode 2 minggu daripada pasca mudik Hari Raya Lebaran, dan tentu pengetatan dari 3T yang nanti akan dilaporkan, akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Kemudian monitoring terkait dengan perkembangan vaksinasi, ini nanti disampaikan oleh Pak Menkes, namun secara nasional kita sudah 29,99 juta dosis, dan kapasitas vaksinasi juga sudah bisa mencapai 500.000, walaupun beberapa minggu terakhir ada penurunan. Kemudian yang terkait dengan vaksin gotong royong sudah tersedia 500.000 dari 7,5 juta kontrak vaksin Sinovac, dan ini harga sudah ditetapkan, harga vaksin 375.000 per dosis dan penyuntikannya 125.000, sehingga totalnya 500.000. Dan vaksin lain yang akan digunakan adalah CanSino, dan ini sudah dipersiapkan 5 juta, dan tentunya vaksin gotong royong ini diharapkan sudah bisa dilaksanakan nanti sesudah di akhir bulan Mei ini. Kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi
baik dari Badan POM maupun dari MUI. Kemudian terkait dengan pelarangan peniadaan mudik, nanti akan dilaporkan oleh Pak Menteri Perhubungan, namun secara umum pengetatan yang dilakukan oleh Polri itu di 381 lokasi, dan operasi ketupat kemarin jumlah pemudik yang di random testing dari 6.742, konfirmasi positifnya 4.123 orang, dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan dirawat 75 orang. Kemudian untuk operasi kendaraan atau operasi ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097, dan pelanggaran travel Grab adalah 346 kendaraan. Nah, kembali ditegaskan bahwa untuk antar wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan. Kemudian ditegaskan bahwa untuk tempat-tempat wisata di wilayah komunitas sesuai dengan PPKM Mikro, jadi ini sudah regulasi dari PPKM Mikro, ini adalah maksimum 50% dan prokes ketat, dan juga untuk zona merah dan zona kuning dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum. Terkait dengan pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang, di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran, dan di bulan Mei adalah 25.467, dan ini yang diperlukan penanganan secara khusus, dan ini sesuai dengan instruksi Mendagri. Koordinasi dilakukan oleh Pemda, Satgas, koordinasinya oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTB, Kepri, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Dan ini untuk para pekerja PMI dilakukan dengan prokes ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test dan karantina. Dan hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI, dan kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, rekan-rekan dari media cetak, media elektronik, televisi yang saya banggakan. Dari ratas tadi, kami melaporkan bahwa secara umum peniadaan mudik ini mendapat satu penerimaan yang baik dari masyarakat, yaitu ditandai bahwa pada masa 22 April sampai tanggal 5 terjadi satu kenaikan jumlah mereka yang keluar dari tempat asal 20-30%. Dan di masa 22 April sampai 5 Mei, pemerintah memberikan syarat yang lebih ketat kepada transporter dengan melakukan PCR, antigen, dan genus hanya 1 hari. Jadi banyak mereka-mereka yang tadinya ingin mudik memajukan pada sebelum tanggal 6 Mei.
Sedang tanggal 6 Mei sampai 9 Mei yang kita evaluasi, terjadi penurunan yang signifikan. Kalau dari normal itu di udara penurunan sampai 93%, kalau di laut kereta api itu kira-kira 90%, di darat memang sedikit penurunan kira-kira 40%. Nah, oleh karenanya kami selaku penyelenggara mengapresiasi masyarakat memberikan suatu respon yang baik tentang upaya pengendalian mudik yang efektif. Dan juga kami mengapresiasi TNI Polri dan Pemda yang melakukan effort yang baik terhadap upaya-upaya penyekatan, di mana kemarin kami sempat melakukan suatu kunjungan ke 3 tempat, ke Merak, Bangkahuni, ke Brebes. Penurunan begitu signifikan, 90% penumpang pergerakannya, tetapi untuk sektor logistik hanya turun kira-kira 3-5%. Artinya rencana kita untuk melakukan peniadaan mudik pada penumpang dan memberikan seluas-luasnya pergerakan pada logistik itu terjadi dengan baik. Selanjutnya dari pantauan yang kami lihat dari survei kami, bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi tinggi mungkin besok dan lusa. Nah, oleh karenanya kami menghimbau untuk tetap apabila saudara-saudara kita tidak melakukan mudik karena itu akan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kami juga membahas tentang rencana kepulangan saudara-saudara kita dari daerah mudik. Dari catatan kami ada 22% yang akan balik pada hari Minggu, H+2. Itu kalau dikuantifikasi kira-kira 3,6 juta, suatu jumlah yang banyak. Nah, oleh karenanya dua yang akan kami usulkan, satu tentu menunda kepulangan supaya tidak bertemu di satu tempat tertentu. Yang kedua kami mengusulkan bahwa dilakukan tracing yang intensif di beberapa tempat yang konsentrasinya besar. Katakanlah di Madiun, di Ngawi, Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, Cirebon, Jakarta, bahkan yang dari Sumatera di Bangkahuni dilakukan tracing secara intensif. Sehingga kami mengusulkan nanti Pak Menko dan Pak Menkes memberikan vaksin gratis untuk mereka yang melakukan perjalanan darat. Sedang perjalanan udara kita akan usulkan dengan tracing dengan waktu yang lebih pendek, tapi besok baru kita akan lakukan pembahasan. Ada beberapa hal yang mungkin kami tambahkan bahwa perlu satu konsentrasi dari pulangnya PMI dari Malaysia, baik di titik Kepri maupun di titik Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Oleh karenanya Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ke tempat tujuan akhir dan juga bus. Tadi sudah disepakati bahwa TNI dengan Komandan Pangdam akan mengambil alih satu pengelolaan di 2 titik di Kepri dan juga di Kalimantan Barat. Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik ini. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan, tapi tetap ke Indonesia tetapi menunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Pak Menko, Pak Menhub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan 3 hal.
Pertama mengenai perkembangan mutasi virus yang baru, kemudian yang kedua mengenai kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pasca liburan Lebaran, dan yang ketiga mengenai progres vaksinasi. Bapak Ibu sudah kita ketahui bahwa Indonesia sudah dimasuki 3 virus yang masuk kategori varian of concern atau virus-virus yang relatif berbahaya versinya WHO, yaitu varian dari London atau B117, varian dari Afrika Selatan atau B1351, dan varian dari India atau B1617. Dan seperti Bapak Ibu bisa lihat, agak terkonsentrasi cukup besar di daerah Sumatera Selatan dan juga di daerah Kalimantan. Jadi memang penyebarannya relatif cukup banyak di daerah Sumatera dan daerah Kalimantan. Kita bisa lihat juga bahwa masuknya virus-virus baru ini, mutasi baru ini, banyak datangnya dari Saudi Arabia, Afrika, dan juga dari India dan Malaysia. Kita bisa lihat ini adalah varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari, dan ini beredar di daerah Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Yang halaman berikutnya adalah varian atau mutasi dari Afrika Selatan, ini hanya kita temui 1 di Bali, dan di halaman berikutnya yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India. Dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di halaman berikutnya adalah tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah cara yang paling baik rekan-rekan untuk bisa mencegah penularan dari virus mutasi baru ini. Sekali lagi, penerapan protokol kesehatan secara disiplin, 3M, dan juga penerapan protokol PPKM Mikro secara disiplin adalah cara yang paling ampuh untuk mengontrol penularan ini. Kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan genome sequencing secara lebih rapat di daerah-daerah yang sudah kita lihat ada mutasi baru untuk bisa dengan segera memonitor pola penyebarannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru ini tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain. Bapak Ibu, Lebaran sudah dekat, dan tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap insya Allah ini tidak terjadi, tapi kalau toh pun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget dan cukup fasilitasnya. Sejak Januari, Bapak Ibu, yang penting diantisipasi adalah kesediaan tempat tidur rumah sakit supaya tidak terjadi seperti negara lain di mana kapasitasnya tidak siap, dan juga kesiapan obat-obatan dan fasilitas lainnya seperti oksigen. Untuk rumah sakit, Bapak Ibu, total nasional tempat tidur yang kita miliki sekitar 390.000. Yang bisa dipakai COVID karena harus isolasi ada sekitar 70-an ribu. Dan kita juga punya ICU untuk yang parah secara nasional 22.000, tapi ICU yang didedikasikan untuk COVID ada sekitar 7.500. Jadi kita konsentrasi dulu, saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih 3 kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID. Ya, 3 kali lebih besar kapasitas kita dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID, yaitu sekitar 70.000 untuk tempat tidur isolasi dan 7.500 untuk ICU khusus COVID. Sebagai informasi Bapak Ibu, yang ditempati sekarang untuk tempat tidur isolasi adalah 23.000 dari kapasitas 65 sampai 70.000. Jadi kita masih punya room sekitar 40.000 lagi
atau masih sekitar hampir 200% atau 2 kali lipat dari keterisian pasien COVID sekarang. Kita tidak mengharapkan bahwa yang masuk rumah sakit akan naik 2 kali lipat, tapi sebagai informasi Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan kapasitas 65.000 atau sekitar 70 ribuan, yang sekarang yang sudah terisi 23 ribuan, jadi masih ada room. Untuk ICU, Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan 7.500-an, dan sekarang yang sudah terisi 2.500-an. Jadi kita juga masih punya room kosong sekitar 2 kali lipat dari kondisi sekarang. Itu untuk memberikan gambaran ke Bapak Ibu, persiapan sudah kita lakukan. Saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap menjadi kosong gitu ya. Tapi kalau ataupun ada, seenggaknya kita sudah melakukan persiapan. Jadi dari status yang ada sekarang, yang ada masuk di rumah sakit, kita masih punya room 2 kali lipat di atasnya. Kalau tuh pun naik nanti kasus konfirmasinya, dan kalau itu ketembus, kita masih punya kapasitas rumah sakit yang kita bisa konversi menjadi tempat COVID itu 3 kali di atasnya. Jadi mudah-mudahan roomnya kita masih ada. Nah, tetapi itu adalah angka agregat nasional. Yang bahaya kalau kita lihat tanpa mendetailkan masing-masing provinsi, karena beberapa provinsi sebenarnya jauh lebih tinggi keterisiannya. Dan ini yang harus menjadi perhatian kami di pemerintah pusat, harus juga menjadi perhatian para pemerintah daerah. Karena kalau kenaikannya pesat, rongganya atau buffernya di atas itu tidak sebanyak rata-rata nasional. Jadi beberapa daerah, beberapa gubernur, beberapa wali kota, bupati, tolong dijaga. Ya. Yang sudah cukup tinggi adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Ini adalah 8 provinsi dengan tingkat keterisian tertinggi tempat tidur isolasinya maupun tempat tidur ICU. Jadi ini yang harus waspada dan hati-hati. Kita harus bersama-sama mengingatkan agar ini bisa kita jaga. Khusus untuk daerah Jawa, saya kasih tanda karena relatif di Jawa, karena mungkin yang Januari, Februari yang kena terdampak banyak, relatif cukup rendah keterisiannya. Jadi Jogja yang paling tinggi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan halaman berikutnya kita bisa lihat bahwa DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur masih kita lihat. Dan saya menghitungnya ini bor terhadap COVID, ya, bukan bor terhadap rumah sakit keseluruhan, tapi bor terhadap khusus tempat tidur COVID dan bor terhadap khusus ICU COVID, sehingga kita bisa lebih realistis melihat angkanya kita. Untuk obat-obatan, Bapak Ibu, jadi kita lihat berapa kasus aktif yang sekarang, kita bisa hitung kalau kasus aktifnya ada di rumah sakit sekian, dia butuh obatnya masing-masing itu berapa. Kita ada 4 jenis obat penting yang kita jaga ketersediaannya, kita punya stok berapa, jadi kita bisa lihat berapa kali stok yang kita miliki dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau tiba-tiba naik 50%, atau Pak Menko suka bilang ini kan naiknya antara 50-90%, kita tahu berapa stok obat yang kita miliki. Secara nasional kita masih lebih dari cukup, dan kita bisa meredistribusikan obat-obat tersebut yang kritikal ke daerah-daerah yang kurang, yang saya gambar kuning seperti ini. Jadi beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan memang kita amati stok obatnya masih belum cukup. Nah, kita masih punya waktu sebelum Lebaran, kita akan isi dengan ketersediaan obatnya. Mungkin topiknya, jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari Pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatannya di sana. Mungkin topik yang terakhir saya akan bicara sedikit mengenai vaksinasi. Ini juga arahan Bapak Presiden. Jadi Bapak Ibu, kita menembus angka 10 juta sejak 13 Januari itu di 26 Maret. Kita cross 10 juta. Kita menembus angka 20 juta itu di tanggal 30 April. Ya, dari dalam sebulan kita bisa naik 10 juta. Ini membuat totalnya kita sudah sampai sekarang 22 juta. Memang terjadi penurunan di bulan April, Maret kita udah tinggi sekali, sempat kena 500.000 karena memang stoknya, supply-nya terbatas. Tapi alhamdulillah dengan bantuan banyak kementerian, Pak Erlangga juga banyak bantu, Pak Presiden banyak bantu, sehingga stok kita akan naik lagi di bulan Mei ini. Sehingga pesan saya ke seluruh aparat di daerah, kita mulai genjot lagi. Ya, karena jumlah stok vaksinnya sudah cukup, di bulan Mei sesudah Lebaran segera kita genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik, kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan
di bulan Juni ya, karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup. Di halaman berikutnya ini adalah beberapa provinsi yang memang sudah cukup maju. Saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Untuk provinsi-provinsi yang sudah vaksinasi lansianya maju seperti Jakarta dan Bali dan Jogja, kami akan memberikan vaksin tambahan supaya mereka bisa cepat menyelesaikan ya. Karena lansia itu adalah yang kritikal. Jadi saya terima kasih ke Provinsi Bali, DKI Jakarta, dan Jogja yang relatif sudah tinggi suntikan lansianya sehingga mereka secara bertahap sudah mulai dibuka untuk suntikan golongan masyarakat umumnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk provinsi-provinsi lain segera suntik lansianya segera cepat selesai, karena semakin cepat selesai kita makin lebih cepat untuk membuka vaksinasi ini kepada masyarakat umum. Jadi ada beberapa provinsi sudah di atas 10% dari total populasi, yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali. Mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan kepala daerah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.